Yang kedua, qalqalah kubro. Terjadi pada huruf qalqalah yang bersukun baru atau sukunnya itu karena berhenti atau karena wakof. Qalqalah kubro terletak di akhir kata atau di akhir kalimat. Kita ambil contohnya yang ini. Qalqalah huruf ba. Huruf ba-nya berada di akhir kata dan berharokat kasroh. Tapi karena berhenti atau karena wakof, maka huruf ba-nya menjadi sukun. Dan itu disebut dengan qalqalah kubro. Maka harus dipantulkan. Bil ghaib. Qalqalahnya dipantulkan dengan skala besar. Dan pantulannya terputus. Bil ghaib. Kenapa pantulannya besar dan kenapa pantulannya terputus? Karena tidak tertimpa atau tertutupi dengan bacaan setelahnya. Bil ghaib. Kemudian ada huruf qalqalah yang berada di akhir kata dan bertasydid. Ada yang menyebutkan ini bagian dari qalqalah kubro. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa huruf qalqalah yang berada di akhir kata dan bertasydid ini disebut dengan qalqalah akbar. Cara baca qalqalah akbar sebelum dipantulkan harus dijeda dulu dengan jeda satu ketukan. Kita coba contohkan. Watab. Dijeda dulu sebelum dipantulkan. Watab. Kalau tidak bertasydid seperti ini, langsung dipantulkan. Bil ghaib. Bil ghaib. Tapi kalau ada tasydidnya, dijeda dulu satu ketukan, kemudian dipantulkan. Watab. Watab. Yang kedua, qalqalah kubro. Ini bentuk tulisan Arabnya. Qalqalah kubro. Qalqalah artinya memantul. Kubro artinya besar. Qalqalah kubro terjadi pada huruf qalqalah yang bersukun baru atau sukunnya itu karena berhenti atau karena wakof. Qalqalah kubro berada di akhir kata atau di akhir kalimat. Huruf to, alaluto, alaluto. Kemudian huruf dal. Huruf dalnya berada di akhir kata atau di akhir kalimat. Sukunnya sukun baru. Karena harokat aslinya berharokat kasroh. Tapi karena berhenti, maka huruf dalnya harus disukunkan. Dibaca memantul. Wa adbaros sujud. Wa adbaros sujud. Kemudian, ada huruf qalqalah yang berada di akhir kata dan bertasydid. Ada yang menyebutkan ini bagian dari qalqalah kubro. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa huruf qalqalah yang berada di akhir kata dan bertasydid ini disebut dengan qalqalah akbar. Cara baca qalqalah akbar sebelum dipantulkan harus dijeda dulu dengan jeda satu ketukan. Kita coba contohkan. Watab.
dijeda dulu sebelum dipantulkan. Watab. Atau huruf jim. Wal hajj. Wal hajj. Kemudian huruf qaf. Bil haqq. Bil haqq. Mari kita review materi qalqalahnya. Pertama, qalqalah sughra. Pantulannya kecil. Dan huruf qalqalahnya berada di tengah kata atau di tengah kalimat. Alam yaj'al. Pantulannya kecil dan pantulannya tidak terputus karena tertutupi atau tertimpa dengan bacaan setelahnya. Tertimpa dengan bacaan al. Alam yaj'al. Kemudian qalqalah kubra. Huruf qalqalahnya berada di akhir kata atau di akhir kalimat dan bersukun baru atau sukunnya itu karena waqaf atau karena berhenti. Pantulannya besar dan pantulannya terputus. Bil ghaib. Bil ghaib. Pantulannya besar dan pantulannya terputus karena tidak tertimpa dengan bacaan setelahnya. Kemudian huruf qalqalah yang berada di akhir kata dan bertasydid atau ada yang menyebutkan qalqalah akbar. Cara bacanya, sebelum dipantulkan harus dijeda dulu satu ketukan. Watab. Watab. Alhamdulillah, materi qalqalah telah selesai kita pelajari. Semoga dapat mudah difahami dan bisa mempraktekannya dengan baik. Untuk tugasnya, silakan sahabat Quran Call cari contoh bacaan qalqalah. Qalqalah sughra, qalqalah kubra, maupun qalqalah akbar atau huruf qalqalah yang bertasydid di akhir kata. Untuk jawaban, ditulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga Allah mudahkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.